12 pengendara di kuil, dipimpin oleh seorang pria kekar dan sangat kuat, sangat menarik perhatian dengan baju besi perak. Khusus menunggang kuda putih. Dengan armor putih ikoniknya, Ezio yakin dia tidak salah membacanya. Bahkan pada jarak hampir 100 meter, seseorang masih bisa merasakan tekanan mengerikan pada orang ini. Pada saat ini, Bai Riding mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, menyembunyikan seluruh tubuhnya dengan mengesankan. Itu adalah medan perang di mana Dewa Perang Ares dan Raja Naga Hitam bertarung melawannya. Dokter penyihir Monroe mendatangi Matt dan berbisik. Aku baru saja melihat anak itu. Ada kutukan padanya, tapi aku tidak tahu siapa yang membuatnya. Menurut kesimpulanku, kemungkinan besar itu adalah tangan Raja Naga Hitam. Anak ini tahu tentang strategi Raja Naga Hitam dan bergegas kembali untuk melaporkan surat itu dengan tergesa-gesa, tetapi kekuatannya rendah. Jika dia bisa membuat 1 hari sebelumnya, kuil itu tidak akan malu. Menunggangi kuda putih sedikit ngeri. Jadi begitu. Setelah perang hari ini, aku secara pribadi akan pergi dan menanyakan apakah dia benar-benar melarikan diri demi keselamatan kuilku, jadi mengabaikan nyawanya. Tidak ada yang salah dengan memberikan hadiah. Tetapi jika orang ini menyembunyikan niat jahat, aku akan menghancurkannya berkeping-keping dengan tanganku sendiri. Dokter penyihir Monroe mengangguk dengan hormat. Terserah Tuan Baiki untuk mengaturnya. Setelah berbicara, dokter penyihir Monroe bersandar. Dia tahu bahwa tidak ada ruang baginya untuk tinggal di sini. Pertarungan saat ini tampak mencemaskan, tetapi kenyataannya, hanya Raja Naga Hitam dan Ares yang bertarung. 10 naga Raja Naga Hitam dan 12 penunggang Ares tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dapat dipahami bahwa tidak ada pihak yang memiliki rencana untuk merobek kulit sepenuhnya. Konfrontasi mereka lebih merupakan kutukan. Ares tahu betul bahwa dia tidak mengutuk istri Raja Naga Hitam, dan menyerahkan metode untuk memecahkan kutukan itu, sehingga Raja Naga Hitam bisa tenang. Tetapi pada saat yang sama, Ares juga sangat jelas. Mampu menghasut Raja Naga Hitam dengan kata-kata indah dan membiarkan dia membawa pasukan besar untuk menaklukkan di sini. Bahkan jika dia menyerahkan metode tracking yang benar, dia sangat mungkin digunakan oleh orang lain. Pada saat itu akan merugikan diri sendiri. Raja Naga Hitam, apakah kamu yakin ingin bertarung melawan pelipisku? Saat pertempuran berlanjut, Ares, Dewa Perang, yang belum memutuskan apakah akan memalingkan wajahnya di medan perang, dapat digambarkan kelelahan saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa mereka, yang selalu berteman, tiba-tiba bertengkar. Dia ingin melawan, tetapi sayangnya, Raja Naga Hitam memiliki banyak kesepakatan dengannya. Hal ini harus diwaspadai. Tetapi jika dia tidak melawan, itu berarti dia bisa mati kapan saja. Raja Naga Hitam tidak datang ke sini dengan ide yang sangat sederhana seperti dia. Artinya, untuk mematahkan kutukan istrinya, entah membunuh Ares atau memaksanya menyerahkan solusi. Menghadapi pertanyaan Ares, Dewa Perang, Raja Naga Hitam mendengus dingin. Setelah bermain begitu lama, dia juga sedikit lelah. Yang paling penting adalah tindakan Ares yang membabi buta defensif tetapi tidak ofensif memungkinkan dia untuk secara bertahap tenang setelah kemarahannya mereda. Semuanya aneh. Tapi Raja Naga Hitam tidak pandai dalam refleksi semacam ini, melambaikan cakarnya secara sewenang-wenang. Aku tidak peduli. Kamu harus menyerahkan cara untuk mematahkan kutukan. Kalau tidak, aku akan meruntuhkan kuil dan meruntuhkanmu. Ares menghela napas lega. Dia melepas baju besinya, memegang pistol dan perisai di satu tangan. Ada cahaya langka di wajahnya. Kamu akhirnya bisa mendengarkanku. Sekarang adalah waktunya untuk mengobrol dengan baik. Kenapa kamu menyerang pelipisku? Siapa yang diam-diam menghasutnya? Melihat bahwa Dewa Perang Ares begitu jujur, naga hitam itu tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah dia benar-benar bersalah padanya? Tetapi utusan itu tidak harus menipunya. Bagaimanapun, dia berasal dari Olympus. Raja Naga Hitamnya memiliki latar belakang keluarga seperti itu, dan dia tidak bisa masuk ke mata mereka. Raja Naga Hitam menerima kekuatan magisnya dan tubuhnya kembali normal. Ares, Dewa Perang, tersenyum tipis. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan persahabatan kita. Kamu hanya melakukan tindakan seperti itu ketika kamu dibutakan oleh seorang pezina. Raja Naga Hitam memiringkan kepalanya, dengan jejak penghinaan masih tergantung di wajahnya. Serahkan cara untuk mematahkan kutukan itu. Selama aku yakin bahwa kutukan ini bukan tanganmu, aku bisa memberimu kompensasi atas semua kehilangan pelipismu. Ares, Dewa Perang, tersenyum bebas. Langkah maju, datang ke Raja Naga Hitam, berbisik di telinganya. Aku bersumpah demi Tuhan, ini semua cara untuk letak. Jika tidak satupun dari metode ini memiliki efek apapun, itu berarti kutukan itu tidak ditinggalkan olehku. Sekarang Anda harus cemas untuk kembali ke bidang bintang Anda, saya tidak akan tinggal lebih lama. Ketika Anda yakin dengan berita itu, datanglah ke kuil saya, dan Anda dan saya akan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Qin Yichen bersandar di jendela dan menatap ke langit. Tanpa cara khusus, dia hanya sedikit sadar dan dia mendengar percakapan mereka.
Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak mendengar cara untuk mematahkan kutukan itu. Dewa Perang Ares layak untuk orang yang bertanggung jawab atas aula pertempuran, dan pikirannya memang sedikit lebih halus daripada Raja Naga Hitam. Sabar sampai Raja Naga Hitam berubah pikiran, keputusan ini benar. Ares di dunia ini harus dianggap mengetahui situasi umum dan mengetahui situasinya. Sayangnya, yang dia temui adalah Qin Yi Chen yang telah dibaptis oleh 3.000 pengadilan. Sepertinya rencana pertama gagal. Dewa Perang Ares mengenal Raja Naga Hitam jauh lebih banyak dariku, dan aku berharap bisa menghadapi rencana pertama untuk membubarkannya. Mengetahui bahwa rencana pertama gagal, Qin Yi Chen tidak melihat sedikit pun frustrasi. Karena setiap kali Ares menyelesaikan strateginya, itu berarti dia benar-benar mengungkapkan sifat Raja Naga Hitam kepadanya. Sekarang karena pemahaman Ares tentang Raja Naga Hitam telah menyebabkan rencana itu gagal. Dalam waktu dekat, dengan pemahaman Qin Yi Chen tentang Raja Naga Hitam, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Untuk melaksanakan rencana kedua, saya tidak tahu apakah Gilgamesh akan bekerja sama dengan saya. Ini juga merepotkan. Qin Yi Chen menggaruk kepalanya dan tiba-tiba melihat ke tempat terbuka di dekat jendela. Biarkan Gilgamesh dan Arthur bertindak sesuai rencana. Apa kabar dari dokter penyihir Monroe? Ezio tidak memamerkan tubuh aslinya, dan membisikkan masalah itu di telinga Qin Yi Chen sebelum pergi. Qin Yi Chen mengetuk jendela, melihat bunga prem di halaman, mulutnya sedikit terangkat. Ada satu orang lagi di pihakku yang bisa digunakan. Baik Qi akan bertanya secara langsung nanti. Ini agak rumit. Qin Yi Chen sudah mengabaikan perubahan di langit dan berbalik untuk mengatur hal berikutnya. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak sepenuhnya menguasai aturan dunia ini. Jika tidak, mengandalkan Dewa Perang Ares, seniman bela diri semacam ini, juga layak disebut Dewa Perang? Sambil tertawa kecil, Qin Yi Chen menutup jendela. Di gua di luar kuil, Ezio menyelesaikan kata-kata Qin Yi Chen. Sebelum dia sempat bertanya, Gilgamesh menerobos. Arthur, ayo pergi. Raja ini masih berutang budi pada anak itu, jadi aku tidak perlu kamu mengajariku tentang ini. Begitu Arthur mencapai bibirnya, Gilgamesh diblokir oleh Gilgamesh. Melihat Arthur mengempis, Gilgamesh tertawa liar. Ya. Tatapan seperti inilah yang akan memancing kasih sayang Raja. Arthur menjatuhkan matanya dan bangkit dan berangkat. Di dalam kuil, pintu Qin Yi Chen tiba-tiba ditendang terbuka, dan tentara kuil yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Menunggang kuda putih datang dengan arus orang. Atas perintah Dewa Perang, aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu.